Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan semoga kita bisa menjaga kesehatan. Ya, tetap fit terus. Ya. Untuk pertemuan kali ini di ekonomi mikro, di pertemuan yang terakhir ya, kita akan membahas tentang mekanisme pasar dan kebijakan pemerintah. Jadi di dalam mekanisme pasar ini ya, ada macam-macam pasar, ada pengertian daripada pasar itu sendiri, kemudian juga kebijakan apa yang diberikan oleh pemerintah dengan mekanisme yang ada. Oke, untuk mempersingkat waktu ya, sambil saya share materi, saya akan mengulas sedikit untuk pertemuan yang kemarin bahwa di dalam pasar ya, atau sebelum mempelajari daripada pasar itu sendiri apa, kita harus tahu terlebih dahulu yang namanya pasar. Pasar itu adalah tempat bertemunya antara pedagang, antara penjual, antara penjual dengan pembeli, antara pedagang dengan konsumen. Apabila itu terjadi suatu kesepakatan, ya. Jadi kalau masih tawar menawar itu belum bisa dikatakan pasar. Jadi tempat bertemunya pedagang atau penjual itu dengan pembeli, dengan catatan adanya transaksi pembelian. Ya. Jadi kalau hanya sekedar menawar saja, tidak melakukan pembelian, itu belum bisa dikatakan pasar. Jadi bukan hanya tempat bertemunya pedagang dan pembeli saja ya, tapi ada keberlanjutannya setelah dilakukan tawar menawar, kemudian adanya penjualan suatu produk gitu ya. Oke, nah untuk macam-macam pasar ya, kita sudah tahu pastinya ada namanya pasar tradisional, kemudian ada pasar semi modern, ada pasar modern, ada juga pasar modal. Ya, itu salah satunya. Kemudian juga bisa ditambahkan dengan adanya pasar monopoli. Nah, itu nanti bakal berlanjutannya ke macam-macam pasar. Di mana pasar itu sendiri tadi dikatakan ada penjual, ada juga pembeli, ada barangnya. Bisa yang dijual bisa barang, bisa juga jasa. Dan di situ akan dilakukan transaksi ya, atau kesepakatan kegiatan untuk jual beli. Tapi kalau tidak terjadi suatu kesepakatan, itu belum dikatakan pasar. Jadi kegiatan untuk melakukan jual beli itu tidak harus ada di suatu tempat yang ramai, gitu ya. Di pasar itu bisa dilakukan di mana saja kita, asalkan di situ ada pedagangnya, ada pembelinya. Gitu. Oke. Nah, banyak sekali macam pasar yang kita tahu di sini adalah pasar yang bersifat global. Jadi ada sekarang ini sudah diterapkan yang sejak tahun 2020 bulan April bahwa pasar bebas ini sudah dibuka di Indonesia. Pemerintah sudah membuka seluas-luasnya adanya pasar bebas, di mana semua produk yang ada di luar negeri itu bisa masuk ke dalam negeri tanpa banyak aturan yang dibandingkan sebelumnya pasar bebas. Barang-barang yang bisa dijual ke luar negeri tentunya berkualitas. Jadi dengan adanya pasar bebas ini bisa menjadikan hal yang positif, bisa juga yang negatif. Dimana dengan adanya pasar bebas artinya produk yang akan diekspor adalah produk-produk yang berkualitas. Jadi untuk itu memang harus adanya hasil dari para pedagang itu atau produsen itu yang berkualitas. Apabila suatu negara ini tidak
bisa untuk menghadapi yang namanya persaingan, maka di sini bisa saja negara tersebut hanya menerima kegiatan barang dari luar negeri atau mengimpor saja. Nah, untuk bisa mengendalikan ini bisa mengendalikan pasar bebas, maka siap tidak siap itu harus siap ya untuk menerima produk-produk dari luar negeri, dan apabila ingin untuk bisa memberikan suatu keseimbangan di dalam pasar, maka suatu produk asal dalam negeri ini harus mampu bersaing dengan produk dari luar negeri. Gitu. Dalam ekonomi, ya, dalam ekonomi yang kita pelajari bahwa di dalam ekonomi ada namanya suatu permasalahan ekonomi. Apa, bagaimana, dan untuk siapa? Ya. Apa produk apa yang akan proses, produk apa yang akan diproduksi? Bagaimana cara memproduksinya? Biar bisa dipakai oleh banyak orang, bisa dibeli oleh banyak orang, penuh dengan manfaat. Kemudian bisa bersaing dengan produk-produk lainnya. Kemudian untuk siapa? Produk yang akan dibuat itu. Konsep pasar di sini tadi sangat struktur sekali, yang memungkinkan di mana antara pembeli, penjual itu bisa menukarkan, ya, saling menukarkan, tentunya dengan alat tukar yang sah. Ya, jadi di dalam kegiatan ini dengan penukaran yang pemberian yang sah, yaitu berupa uang. Nah, tadi saya singgung bahwa di sini ada kegiatan macam-macam daripada pasar. Ya, jadi pasar monopoli ini salah satu contohnya monopoli. Pasar monopoli yaitu kita berdasarkan listrik, ya. Kemudian kereta api itu adalah monopoli. Kemudian ini tadi ada pasar bebas, yang mana perdagangan bebas itu merupakan suatu kegiatan jual beli, di mana sekarang ini sudah diterapkan pasar bebas atau globalisasi, yang mana sudah tidak adanya kerumitan aturan secara birokrasi, dan siapa yang mengatur perdagangan bebas itu di dalam suatu negara. Jadi tidak seperti sebelum adanya pasar bebas, harus banyak peraturan. Sekarang ini sudah dibebaskan, ya. Nah, berapa banyaknya produk-produk yang masuk ke dalam negeri ini sudah diberikan kebebasan, tidak ada batasnya. Di mana tentunya barang impor itu lebih murah dibandingkan jika harga di dalam negeri. Nah, untuk mengatasi hal ini tentunya produk-produk dalam negeri itu harus mampu bersaing, ya, dengan ada produk yang dari luar negeri, agar hasil yang dihasilkan oleh produser ini tidak kalah bersaing, atau mungkin bisa dikatakan kalau dia itu tidak mampu bersaing dengan produk dari luar atau barang-barang itu, bisa saja ini bisa mematikan usaha, ya, karena tidak mampu bersaing dengan barang-barang dari luar negeri. Contohnya produk-produk dari Cina ini sangat banyak sekali masuk ke dalam negeri, ya, dari elektronik, dari mainan anak, dari pakaian, ya, dari kendaraan, dan lain sebagainya. Itu produk-produk Cina banyak sekali yang ada di dalam negeri. Bagaimana produk-produk di dalam negeri ini bisa mampu bersaing dengan produk dari luar negeri? Nah, untuk itu suatu negara bisa juga perseorangan perusahaan dapat menjual produk yang diciptakan itu ke luar negeri, jadi biar terus adanya kegiatan perekonomian, dan sebaliknya juga negara lain pun dapat menjual produknya di dalam negeri, sehingga konsumen itu tadi mendapatkan barang-barang yang berkualitas internasional dengan harga dan harganya
memang harus terjangkau ya. Jadi barang-barang impor dari luar negeri itu bisa dinikmati oleh para konsumen dari dalam negeri dengan syarat dapat mudah didapatkan dan harga itu relatif terjangkau. Ya. Itu dengan adanya pasar bebas memang dulu kita bisa melihat dengan adanya pasar bebas ini kita bisa membedakan produk dari luar negeri dan dalam negeri yang notabene bahwa produk dari luar negeri itu harganya terjangkau. Kemudian modelnya itu juga sudah beraneka ragam, sehingga ini bisa menarik para konsumen. Ciri-ciri untuk pasar bebas bahwa di dalam perdagangan tanpa ada pajak, tarif atau juga pembatasan perdagangan yang lain seperti kuota impor sekian banyaknya itu sudah tidak disilakan untuk bisa menjual di dalam negeri dengan sebebasnya. Indonesia atau dalam negeri itu bisa juga menjual produknya ke luar negeri, ke negara yang memang sudah bekerja sama, gitu ya. Nah, itu kuotanya juga tidak dibatasi lagi, selama itu memang akan laku di sana. Gitu. Perdagangan yang menggunakan pajak atau pembatasan perdagangan. Ketiadaan dasar-dasar pembukaan dari perdagangan di mana di sini ini seperti pajak, subsidi, peraturan atau hukum itu mudah sekali untuk ditangani dalam pasar bebas ini. Kemudian akses bebas juga untuk penjualan sudah diberikan kemudahan dalam kegiatan pasar bebas. Akses bebas kepada informasi pasar. Konsumen dalam proses membeli produk itu dapat meraih informasi yang secara terbuka dan bebas gitu. Kalau ngomongin pasar bebas ini berarti ada kaitan antara hubungan bilateral dan juga multilateral. Kalau katakan sudah diterapkan pasar bebas, artinya suatu negara itu sudah banyak sekali kerjasama dengan pihak luar. Jadi siapapun bisa melakukan kegiatan ekspor impor ini asalkan sudah ada hubungan ke luar negeri. Gitu. Kan di sini pergerakan untuk bebas ini karena sudah sangat dibuka sekali, gitu. Sudah terbuka bebas. Dikatakan bebas tadi bisa juga tenaga kerja yang dari luar negeri ke dalam negeri, dari dalam negeri ke luar negeri. Kemudian di sini juga ada namanya pergerakan modal antara luar dan juga dalam negara. Nah, dengan adanya perputaran modal itu suatu kegiatan ekonomi yang memang harus ada. Dengan semakin tingkatnya itu kegiatan perputaran arus atau modal itu sangat cepat, berarti perusahaan atau usaha tersebut itu berjalannya baik. Oke. Dengan kita mengingat pertemuan yang lalu ya, kita sudah menyinggung sedikit tentang data ekonomi yang kita kenal dengan ekonomi pada 1776 seorang ilmuwan Adam Smith yang telah membuat buku ekonomi dengan The Relation of Wealth, di mana salah satu tulisannya itu tentang invisible hand, ya, adanya tangan-tangan gaib di dalam suatu kegiatan ekonomi.
tangan adanya tangan gaib. Artinya di sini kegiatan ekonomi itu dikatakan tidak perlu adanya campur tangan pemerintah. Yang pertama ini yang itu berpendapat bahwa tidak perlu adanya campur tangan pemerintah. Apabila setiap individu dalam masyarakat itu memang diberikan kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi. Ya, sekarang nggak tahu kegiatan ekonomi itu seperti apa yang mereka inginkan. Nah, dengan tanpa ada campur tangan, menurut Adam Smith, pertumbuhan ekonomi ini akan berjalan dengan baik. Akan pertumbuhan itu akan naik secara signifikan. Itu menurut Adam Smith. Setelah dilaksanakan, ternyata tanpa adanya campur pemerintah ini ada hal-hal yang negatif. Jadi semua memang kegiatan perekonomian itu ada hal positif dan ada negatifnya. Kita belajar dengan tanpa adanya campur tangan pemerintah, ternyata itu menjadikan sesuatu yang kurang bagus ya, karena bisa jadi menjadi suatu pasar yang monopoli ya dikuasai oleh si yang punya modal. Nah di sini ada dampak pasar bebas itu ada dua, ada positif dan ada negatifnya. Di mana untuk positif ya, salah satunya dengan adanya pasar bebas yang ada di suatu negara, ini akan menjalin hubungan internasional yang semakin dekat antar negara. Ya, jadi kita sudah bisa melihat dengan hubungan ke luar negeri yang jelas ini perdagangan ini semakin bagus, ya perniagaan semakin bagus karena ada hubungan dengan beberapa negara di luar sana. Jadi hasil yang dari produsen, dari penjual itu tidak hanya dinikmati di dalam negeri, tapi bisa dijual ke luar negeri, dari luar negeri masuk ke dalam negeri. Sehingga dari dalam negeri itu tidak perlu jauh-jauh untuk mengkonsumsi, memakai, membeli produk dari luar negeri. Kemudian adanya devisa yang kuat jika kegiatan ekspor lebih besar daripada impor. Kalau kegiatan ekspornya lebih besar, maka bisa menggunakan devisa. Kemudian ada dampak negatifnya, di mana sistem pasar bebas itu, ya, pemerintah itu semakin sempurna untuk lepas tangan. Maka kebebasan ini tidak terbatas akan hasil. Karena tadi tidak adanya pajak, tarif impor, kemudian ada kegiatan ekonomi yang tidak stabil seperti itu. Karena tidak stabil, karena tanpa adanya campur tangan pemerintah. Campur tangan pemerintah ini dalam kegiatan ekonomi seperti apa saja sih? Yang pertama, membuat dan melaksanakan peraturan. Kadang ada undang-undangnya, kemudian bisa menentukan aturan permainan. Yang ketiga, menciptakan persaingan yang lebih bebas. Kemudian ada yang secara langsung melakukan beberapa kegiatan ekonomi. Nah, kemudian ada kebijakan fiskal dan moneter. Ini adalah kebijakan dari pemerintah yang membuat seperti itu. Oke, nah kebijakan itu ya, ada yang namanya kebijakan fiskal yang berupa peraturan dan kemudian ada kebijakan moneter, di mana kebijakan moneter itu adanya tarif pajak, kemudian subsidi, suku bunga,
itu pemerintah andil di dalamnya. Suatu kegiatan ekonomi untuk pasar bebas atau globalisasi ini bisa untuk mendapatkan suatu kesuksesan, keberhasilan. Yang pertama adalah SDM-nya. Ya. SDM-nya di sini harus memang sudah terlatih dengan adanya kegiatan pasar bebas ini memang sudah diwajibkan dengan adanya kegiatan ini, di mana SDM itu sudah terdidik, terlatih ya, dengan baik, ya, harus berkualitas. Dengan adanya SDM yang berkualitas ini memang sangat penting sekali. Jadi bukan karena banyaknya SDM, tapi karena SDM yang mempunyai, yang berkualitas. Nah, untuk menjadikan suatu keseimbangan pasar di sini ya, keseimbangan pasar di mana kegiatan ekspor dan impor itu seimbang, maka produk-produk dari dalam negeri itu harus terjamin kualitasnya. Dengan terjamin kualitasnya, maka ini bisa terjadi pembelian secara besar-besaran dari barang impor yang masuk. Nah, dengan kalau menghasilkan produk yang berkualitas ini bisa dilakukan kegiatan ekspor. Dengan adanya ekspor berarti kita juga bertambah. Dan ini juga bisa mengalami kegagalan. Di mana kegagalan ini adalah suatu kondisi di mana pasar itu mengalami kegagalan dalam menyediakan kebutuhan pasar secara efisien. Nah, di sini ada faktor-faktor penyebab kegagalan pasar bebas. Ada 5 di sini. Ada akibat eksternal yaitu dari eksternal dari luar yang merugikan, kemudian kekurangan produk pabrik dan bahan murid. Nanti akan dijelaskan satu persatu ya. Yang pertama di sini biaya pribadi dan biaya sosial. Dengan eksternal berarti di sini yang merugikan. Yang merugikan gimana biaya ini adalah yang dikenakan dari pribadi. Kemudian ada manfaat. Manfaat ini yang manfaat sosial yang memang kurang menguntungkan juga di sini. Kemudian dengan ekstern dari luar itu apabila produk dari luar itu menghancurkan produk dari dalam negeri, menghancurkan dari sisi harga, gitu ya. Yang kedua adalah kekurangan dari produk dari barang pabrik dan barang merit. Barang-barang pabrik ini apabila barang pabrik ini barang yang jika dia nikmati gitu ya, jika dinikmati itu tidak akan berkurang manfaatnya. Contohnya ada jalan raya, jembatan, itu kemudian ada udara, ada sinar matahari, ini barang-barang pabrik. Nah, ini bisa menyebabkan apabila kekurangan dalam hal ini juga menyebabkan kegagalan. Jambatannya kurang bagus sehingga kegiatan ekonomi juga tersendat. Kemudian ada barang merit. Nah, barang merit ini barang yang memang untuk kemakmuran masyarakat. Barang merit ini kemakmuran masyarakat, bahwa dikatakan bahwa barang merit ini bisa dikatakan penting atau kurang penting. Yang penting apabila itu informasi itu lengkap sempurna, kemudian memang dibutuhkan, gitu ya. Misalnya jasa konsultasi dari dokter, nah, itu bisa dikatakan penting bagi si pasien, bisa juga kurang penting karena dikatakan bahwa barang-barang merit ini adalah suatu informasi yang sekiranya itu memang bisa sangat dibutuhkan, bisa kurang dibutuhkan,
dibutuhkan atau tidak dibutuhkan ini menurut kebutuhan. Ya, jadi dia barang dari memang harus diperlukan biaya untuk mendapatkan informasi tersebut. Yang ketiga ada kekuasaan monopoli dalam pasar, ya, bahwa monopoli itu memang kurang baik apabila ini kita lihat secara sekilas begitu ya. Nah, dampak positif ini di sini ada tingginya inovasi, kreasi, pelayanan. Ada dampak positif, ada juga yang negatifnya. Kalau dampak negatif di sini itu ada memberikan layanan yang buruk dan tidak ada reaksinya, gitu ya. Kemudian selanjutnya nih penyesuaian segera dan efisien. Perkembangan ekonomi yang tidak seimbang, ini kegiatan ekonomi yang tidak seimbang. Kegiatan ekonomi yang tidak seimbang memang kurang bagus ya, antara masukan keluaran ini juga bisa, kalau tidak seimbang maka kegiatan ekonomi juga akan terkendala. Kemudian yang selanjutnya ada faktor-faktor produksi yang berbeda kualitasnya yang dapat merugikan seperti itu ya. Untuk apa di sini ya? Faktor-faktor produksi yang kemarin sudah di sini ada 5 ya, yaitu ada yang namanya SDM, ada SDA, kemudian ada modalnya, kemudian ada skill atau tenaga yang ahli, kemudian ada teknologi. Apabila hal-hal ini mumpuni berkualitas, maka mekanisme pasar akan bagus. Nah, kalau yang faktor produksi ini kurang bagus, kurang berkualitas, maka di sini akan merusak, akan merugikan mekanisme pasar atau alur daripada kegiatan perekonomian. Nah, untuk mengatasi barang-barang pabrik tadi, ini memang sangat perlu dilakukan sama pemerintah, seperti tadi pembuatan jalan raya, jembatan, gedung sekolah, kemudian perkantoran, ini sangat perlu sekali adanya jembatan dari pemerintah. Nah, yang kelima adalah distribusi pendapatan yang tidak seimbang, bahwa kita itu negara Indonesia ini sudah dari dulu ya udah tergabung dalam G20 atau Group of 20 yang terdiri dari 20 negara. Nah, 20 negara ini memang bekerja sama dalam kegiatan perekonomian dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk tahun ini, di tahun 2021 ini akan dilakukan KTT yang konferensi tingkat tinggi ya, yang ke-16 dan rencana akan dilaksanakan di akhir bulan Oktober tahun 2021 di Roma, Italia. Nah, yang akan dibahas di sana adalah pertumbuhan perekonomian. Dengan menurut prediksi bahwa kegiatan perekonomian, pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 ini mengalami kenaikan pertumbuhannya, yaitu sebesar 5,6% dibandingkan tahun 2021, di mana tahun 2021 itu kondisi pertumbuhan ekonomi ini sangat terganggu sekali, terutama karena dikarenakan masa pandemi COVID, pada wabah yang membuat kegiatan perekonomian itu ada yang lumpuh, ada yang sangat berpotensi buruk sekali ya di tahun 2020. Jadi kegiatan perekonomian ini sedunia ini mengalami goncangan yang negatif ya. Nah, di dalam distribusi pendapatan yang tidak seimbang ini akan menyebabkan gejala yang di dalamnya di mana masyarakat itu kurang mampu dalam finansialnya. Nah, sehingga
Di dalam suatu perekonomian ini sangat terjadi kesenjangan ekonomi, akan terjadi jurang yang sangat terlihat sekali, yaitu adanya kaya dan si miskin. Begitu. Ini ada tugas nanti bisa dikerjakan untuk individunya. Namun untuk para penyelenggara ini, apabila ada yang kurang bisa dipahami, kurang dimengerti, ini juga pembelajaran secara online ini mungkin nanti untuk diberikan pertanyaan di dalam kolom komentar sehingga nanti akan saya jawab secepatnya di dalam komentar tersebut, dan mohon untuk bisa adanya diskusi antara rekan mahasiswa di sini ya. Oke, begitu untuk materi mekanisme pasar dan kebijakannya. Mohon maaf apabila dalam keterangan tadi ada suara-suara yang mengganggu. Begitu untuk selanjutnya, siapkan diri belajar menghadapi ujian akhir semester, dan salam sehat selalu, belajar dan penuh semangat. Pantang mundur ya. Jangan sampai kendor ya, karena kita masih di masa pandemi ini. Semoga pembelajaran kali ini bisa diterima dengan baik. Dan sekali lagi ya, apabila ada hal yang kurang dipahami, untuk itu rekan-rekan mahasiswa wajib memberikan pertanyaan dan nanti akan ada solusinya. Begitu, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.